Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Gizi 6D yang beranggotakan Agustina Dwi Prastanti, Nikmah Latifatul Ahfa, Wirda Safitri, dan Sayyidah Sakhowah akan mempresentasikan materi tentang analisis masalah gizi stunting pada batita. Latar belakang. Alasan mengapa kelompok kami mengambil masalah gizi stunting pada balita yaitu berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka batita dengan status gizi sangat pendek dan pendek di Indonesia yaitu 30,8%. Hasil pemantauan status gizi pada batita umur 0-23 bulan tahun 2017 menunjukkan sebanyak 6,9% mempunyai status gizi sangat pendek dan 13,2% balita mempunyai status gizi pendek. Status gizi anak umur 0-23 bulan berdasarkan pemantauan status gizi atau PSG tahun 2017 untuk Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prevalensi batita dengan status gizi sangat pendek sebanyak 5,5% dan balita dengan status gizi pendek sebesar 12,9%. Upaya dan pencegahan stunting telah dilakukan, namun kasus stunting pada balita masih saja ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut tentang masalah stunting pada batita. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Definisi batita. Toddler atau batita merupakan anak usia 12-36 bulan atau 1-3 tahun, di mana pada periode ini anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan mengontrol orang lain melalui penolakan, kemarahan, dan tindakan keras. Stunting. Stunting atau kerdil merupakan suatu kejadian malnutrisi pada balita akibat dari ketidakcukupan atau kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan balita. Stunting atau kerdil merupakan suatu bentuk kegagalan pertumbuhan pada balita yang biasanya baru nampak pada saat balita berumur 2 tahun. Balita yang menderita stunting akan memiliki postur tubuh lebih pendek dari teman seusianya. Safitri et al. 2017. Kemudian ada penilaian status gizi untuk batita. Berdasarkan Kemenkes tahun 2016, pengukuran status gizi balita dibagi menjadi 3, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Indeks antropometri tinggi badan menurut umur merupakan parameter yang menggambarkan pertumbuhan skeletal pada balita. Indeks tinggi badan menurut umur biasanya digunakan untuk menggambarkan status gizi masa lampau pada balita, terutama berkaitan dengan berat badan lahir dan pemenuhan gizi pada waktu bayi. Berdasarkan Permenkes RI nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, kategori status gizi balita diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan Kepmenkes nomor 19-SL-SL-2012-2020 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, definisi pendek dan sangat pendek adalah standar status gizi balita yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur. Balita pendek atau stunting adalah balita yang status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya memiliki nilai Z-score kurang dari 2 standar deviasi, dan balita akan dikategorikan sangat pendek dengan nilai Z-score kurang dari 3 standar deviasi menurut Kemenkes RI tahun 2015. Kemudian ada tanda stunting. Berikut merupakan beberapa tanda atau gejala yang dialami oleh anak stunting menurut Kemenkes tahun 2017. Yang pertama ada terlambatnya menarche atau menstruasi pertama pada anak perempuan. Yang kedua ada kemampuan kognitif dan belajar menurun. Yang ketiga ada pertumbuhan gigi yang relatif lama. Yang keempat, pada usia 8-10 tahun, anak cenderung memiliki kepribadian yang tertutup. Dan yang terakhir yaitu memiliki wajah baby face atau tampak lebih muda dari usianya. Selanjutnya, kerangka sebab akibat.
Berikut ini kerangka sebab akibat yang digunakan untuk menganalisis terjadinya masalah stunting pada batita. Selanjutnya, penyebab stunting pada batita. Penyebab stunting pada batita dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya yaitu berat badan lahir bayi, usia kehamilan, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI, dan riwayat penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung penyebab stunting pada batita yaitu pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, sanitasi, dan sumber air minum. Selanjutnya, dampak stunting. Stunting dapat berdampak dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dampak jangka pendek stunting yaitu dapat meningkatkan kejadian mortalitas dan morbiditas, kemudian perkembangan motorik, kognitif, dan verbal pada anak kurang optimal. Yang ketiga, anak akan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya, dampak jangka panjang dari stunting pada batita. Yang pertama, memiliki perawakan lebih pendek dari teman sebayanya. Yang kedua, meningkatnya resiko penyakit degeneratif dan penyakit lainnya pada saat anak usia dewasa. Yang ketiga, terganggunya kesehatan reproduksi. Yang keempat, terganggunya konsentrasi saat di sekolah. Dan yang kelima, produktivitas kerja di masa yang akan datang akan buruk. Selanjutnya, identifikasi dan analisis data. Baik, data yang pertama dengan nama responden Sheryl. Hasil observasi menunjukkan jenis kelamin perempuan, usia 1 tahun 7 bulan, tinggi badan 72 cm, berat badan 12 kg, Z-score berdasarkan tinggi badan menurut umur, yaitu min 3,1 SD atau termasuk dalam kategori sangat pendek, berat badan lahir 3 kg, usia kehamilan 9 bulan, praktek ASI eksklusif tidak diberikan karena anak tidak hanya diberi ASI selama 6 bulan pertama, tetapi juga diberi MPASI. Untuk pendidikan ibu, yaitu SMA, pendapatan orang tua kurang dari 2.600.000. Responden yang kedua yaitu Aziza Anissa Haniah, jenis kelamin perempuan, usia 2 tahun 5 bulan, tinggi badan 87 cm, berat badan 13,3 kg, Z-score berdasarkan tinggi badan menurut umur, yaitu min 0,8 atau dibulatkan menjadi min 1 SD, termasuk dalam kategori normal, berat badan lahir 3,4 kg, usia kehamilan 9 bulan, praktik ASI eksklusif, anak diberi ASI eksklusif pada usia 6 bulan pertama. Pendidikan ibu SMA, pendapatan orang tua kurang dari 4.600.000. Responden yang ketiga yakni Aira Maulida Ani, jenis kelamin perempuan, usia 1 tahun 7 bulan, tinggi badan 72 cm, berat badan 8,9 kg, status gizi berdasarkan tinggi badan menurut umur, min 3,3 SD yang termasuk dalam kategori sangat pendek, berat badan lahir 2,4 kg, usia kehamilan 8 bulan, praktik ASI eksklusif, anak tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, tetapi juga diberikan susu formula. Pendidikan ibu SMA, pendapatan orang tua kurang dari 2.600.000. Selanjutnya, responden keempat bernama Muhammad Khairul Hisam, jenis kelamin laki-laki, usia 1 tahun 11 bulan, tinggi badan 75 cm, berat badan 8 kg, nilai Z-score yaitu min 3,9 SD atau dalam kategori sangat pendek, berat badan lahir 2,3 kg, usia kehamilan 9 bulan, praktek ASI eksklusif, diberikan ASI eksklusif pada usia 6 bulan pertama, pendidikan ibu SMP, pendapatan orang tua kurang dari 4.600.000 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis data. Untuk responden pertama yang bernama Sheryl, berdasarkan hasil kuesioner, responden memiliki status gizi severely stunting atau sangat pendek dengan nilai Z-score PB menurut umur yaitu minus 3,1. Responden tidak diberi ASI eksklusif karena pada usia sebelum 6 bulan pernah beberapa kali diberi asupan MPASI seperti air tajin, pisang, dan bubur bayi. Praktek pemberian makan terhadap responden dengan frekuensi
frekuensi makan MPASI sebanyak 2 kali sehari dengan ASI 4 kali sehari. Anak sering menghabiskan makanannya, hanya terkadang tidak dihabiskan. Riwayat berat badan lahir yang dimiliki responden yaitu 3 kg dengan usia kehamilan cukup yaitu 9 bulan. Tingkat pengetahuan ibu kurang baik dan status ekonomi orang tua mencukupi. Riwayat kesehatan ibu memiliki riwayat penyakit sehingga sangat sering muntah-muntah saat kehamilan. Sedangkan anak tidak memiliki riwayat penyakit berat atau kronis, namun memiliki riwayat sakit dengan frekuensi sakit 2 kali dalam setahun. Selanjutnya yaitu responden 2 yang bernama Aziza. Berdasarkan hasil kuesioner, responden memiliki status gizi normal dengan nilai Z-score PB menurut umur -1. Namun memiliki riwayat stunting menurut keterangan wawancara dari ibu responden. Responden diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan diberi MPASI sejak usia 6 bulan. Praktik pemberian makan terhadap responden dengan frekuensi makan MPASI sebanyak 3 kali sehari dengan ASI 3 kali sehari. Anak sering tidak menghabiskan makanannya. Riwayat berat badan lahir yang dimiliki responden yaitu 3,4 kg dengan usia kehamilan cukup yaitu 9 bulan. Tingkat pengetahuan ibu terkait gizi dan makanan cukup baik dan status ekonomi orang tua sangat mencukupi. Riwayat kesehatan ibu tidak memiliki riwayat penyakit saat kehamilan, sedangkan anak tidak memiliki riwayat penyakit berat atau kronis dan riwayat sakit dengan frekuensi sakit 1 kali dalam setahun. Selanjutnya yaitu responden 3 yang bernama Aira. Berdasarkan hasil kuesioner, responden memiliki status gizi severely stunting atau sangat pendek dengan nilai Z-score PB menurut umur yaitu -3,3. Responden tidak diberi ASI eksklusif karena pada usia sebelum 6 bulan sudah diberi asupan susu formula dan MPASI diberi sejak usia 6 bulan. Praktik pemberian makan terhadap responden dengan frekuensi makan MPASI sebanyak 2 kali sehari dengan susu formula 4 kali sehari. Anak sering tidak menghabiskan makanannya. Riwayat berat badan lahir yang dimiliki responden rendah yaitu BBLR atau sekitar 2,4 kg dengan usia kehamilan prematur hanya 8 bulan. Tingkat pengetahuan ibu terkait gizi dan makanan cukup baik dan status ekonomi orang tua mencukupi. Riwayat kesehatan ibu memiliki riwayat penyakit sehingga sangat sering muntah-muntah saat kehamilan. Sedangkan anak tidak memiliki riwayat penyakit berat atau kronis namun memiliki riwayat sakit dengan frekuensi sakit 3 kali dalam setahun. Yang terakhir yaitu responden 4 yang bernama Hoirul. Berdasarkan hasil kuesioner, responden memiliki status gizi severely stunting atau sangat pendek dengan nilai Z-score PB menurut umur -3,9. Responden tidak diberi ASI eksklusif karena pada usia 6 bulan pernah beberapa kali diberi asupan MPASI seperti air tajin, madu, dan pisang. Praktek pemberian makan terhadap responden dengan frekuensi makan MPASI sebanyak 2 kali sehari dengan ASI 5 kali sehari. Anak sering tidak menghabiskan makanannya. Riwayat berat badan lahir yang dimiliki responden rendah yaitu 2,3 kg dengan usia kehamilan cukup 9 bulan. Tingkat pengetahuan ibu terkait gizi dan makanannya kurang baik dan status ekonomi orang tua sangat mencukupi. Riwayat kesehatan ibu selama kehamilan tidak memiliki riwayat penyakit, sehingga anak tidak memiliki riwayat penyakit berat atau kronis namun memiliki riwayat sakit dengan frekuensi sakit 4 kali dalam setahun. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Berdasarkan uraian hasil observasi di atas, didapatkan bahwa 3 responden berstatus gizi severely stunted dan 1 responden berstatus gizi normal namun memiliki riwayat stunted. Untuk mengatasi masalah stunting tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu intervensi gizi yang melibatkan beberapa sektor. Indonesia bergabung dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan Scaling Up Nutrition atau SUN.
Pemanasan merupakan sebuah gerakan global yang diluncurkan dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Pemerintah Indonesia bergabung dengan gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar intervensi stunting. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita. Yang pertama yaitu intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil. Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, serta melindungi ibu hamil dari malaria. Selanjutnya, intervensi gizi yang kedua yaitu intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. Intervensi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusui dini atau IMD, terutama melalui pemberian ASI jolong atau kolostrum, serta mendorong pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, yaitu intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi ini meliputi kegiatan untuk mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak atau bayi berusia 23 bulan. Kemudian, setelah bayi berusia di atas 6 bulan didampingi oleh pemberian MPASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplemen zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Next, perencanaan menu 1 hari. Lalu terakhir terdapat perencanaan menu 1 hari. Berikut contoh rekomendasi menu untuk anak atau balita wasting dalam 1 hari. Untuk waktu makan pada makan pagi, terdapat menu sandwich dengan bahan makanan roti putih, telur, selada, dan tomat. Dengan masing-masing berat dan URT, roti putih 35 gram sama dengan 1 iris, dan telur berat 30 gram dan URT setengah butir, selada berat 50 gram dan URT setengah gelas, tomat berat 25 gram dengan URT setengah buah. Dengan tambahan menu pagi yaitu buah pisang Ambon seberat 50 gram atau sama dengan URT setengah buah sedang. Untuk waktu makan selingan pagi terdapat menu susu dan biskuit, yaitu susu kedelai dengan berat 200 ml atau URT 1 gelas, dan biskuit dengan berat 25 gram atau URT 2,5 buah. Untuk waktu makan siang terdapat menu nasi tim, ikan kembung sawir, rolade tahu, sayur bening bayam, dan buah. Untuk nasi tim dengan bahan beras dan berat 50 gram atau setengah gelas. Lalu kedua, ikan kembung sawir dengan bahan ikan kembung dan dengan berat 30 gram atau URT 1 potong kecil. Selanjutnya ada menu rolade tahu dengan bahan tahu atau berat 50 gram dan URT setengah buah besar. Dan juga terdapat sayur bening bayam dengan bahan bayam seberat 50 gram atau sama dengan 1 mangkok kecil. Dan yaitu terakhirnya buah pepaya dengan berat 50 gram atau setara dengan setengah potong sedang. Selanjutnya untuk waktu makan selingan sore terdapat menu jus jambu dan roti panggang. Jus jambu dengan bahan jambu biji dan dengan berat 50 gram atau URT setengah buah besar, dan roti panggang dengan bahan roti putih dan selai.
roti putih seberat 35 gram atau URT 1 iris, dan selai seberat 10 gram atau URT 1 SDM. Dan yang terakhir yaitu menu makan malam, terdapat nasi atau nasi tim, ayam kecap, stik tempe, tumis labu siam, dan buah. Untuk nasi tim dengan bahan beras seberat 50 gram atau URT setengah gelas. Yang kedua, ayam kecap dengan bahan ayam bagian dada seberat 40 gram atau URT 1 potong sedang. Ketiga, menu stik tempe dengan bahan tempe seberat 25 gram atau URT 1 potong sedang. Keempat, tumis labu siam dengan bahan labu siam seberat 50 gram atau URT 1 mangkok kecil. Dan terakhir yaitu buah melon seberat 95 gram atau URT setengah potong besar. Next, lampiran, yaitu terdapat lampiran kuesioner. Berikut terlampir kuesioner responden dari responden 1, 2, 3, dan 4. Untuk responden 1 dengan status gizi severely stunted, responden 2 dengan status gizi normal namun dengan riwayat stunted, dan responden 3 dan 4 juga dengan status gizi severely stunted. Dapat dilihat berikut lampiran kuesionernya. Next, yaitu dokumentasi. Sekian laporan analisis masalah gizi stunting pada Batita dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.